Pinjaman online atau yang sering kita sebut sebagai pinjol sudah jadi bagian dari kehidupan finansial banyak orang. Tapi pernahkah kamu menanyakan hal ini? Bagaimana sebenarnya perusahaan pinjol menghasilkan uang? Apakah mereka sekedar memberi pinjaman lalu menunggu cicilan masuk? Atau ada mekanisme lain yang lebih kompleks di baliknya? Mari kita bahas sekarang. Selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidong Alexander sebagai host kamu hari ini. Hari yang cerah untuk membahas sesuatu yang istimewa. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sedikit sensitif, tapi penting untuk dibahas, yaitu cara kerja perusahaan pinjol dan bagaimana mereka menghasilkan keuntungan. Kita akan bahas secara netral tanpa menyudutkan pihak manapun, tapi dengan tujuan memberi awareness agar kamu sebagai pendengar bisa jadi lebih bijak dalam menyikapi fenomena ini. Yes, kalau kamu baru di sini saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah untuk terus support kami bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu update terus setiap hari. Thank you. Pinjaman online muncul sebagai solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana instan. Prosesnya mudah, bahkan terbilang yang paling mudah. Cukup lewat aplikasi, verifikasi singkat, lalu dana cair dalam hitungan menit. Namun, di balik kemudahan itu, ada model bisnis yang membuat perusahaan pinjol bisa bertahan dan bahkan berkembang sangat pesat. Mereka bukan lembaga amal. For sure. Mereka adalah perusahaan yang mencari keuntungan, dan keuntungan itu datang dari bunga, biaya layanan, serta strategi manajemen risiko mereka. Emang kayak gimana sih? Bagaimana sebenarnya pinjol itu menghasilkan uang? Yang pertama, yaitu dari bunga pinjaman. Inilah sumber utama mereka. Pinjol mengenakan bunga harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, dari biaya administrasi. Selain bunga, ada biaya tambahan seperti biaya layanan, biaya keterlambatan, atau biaya verifikasi. Yang ketiga, dari diversifikasi risiko mereka. Perusahaan pinjol biasanya punya portofolio ribuan peminjam. Resiko gagal bayar ditutup dengan bunga tinggi dari peminjam lainnya. Nah, yang keempat, data dan analitik. Beberapa perusahaan juga memanfaatkan data pengguna mereka untuk menilai resiko kredit, bahkan menjual insight ke pihak ketiga. Ini juga tentu jadi pendapatan ekstra buat mereka. Walaupun kita tahu lah seperti apa. Tapi disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam. Apakah model bisnis seperti ini sehat untuk masyarakat? Apakah bunga tinggi yang dikenakan benar-benar mencerminkan resiko? Atau justru memanfaatkan kebutuhan mendesak dari orang-orang yang tidak punya pilihan lain selain meminjam? Mari kita bayangkan, seseorang butuh dana 1 juta rupiah untuk kebutuhan mendesak mereka, untuk makan. Ia pinjam lewat pinjol dengan bunga harian. Dalam sebulan, jumlah yang harus dibayar bisa melonjak jadi 1,3 juta atau bahkan lebih. Apakah ini adil? Atau apakah ini sekedar konsekuensi dari akses cepat yang memang harus dibayar mahal? Lalu bagaimana dengan transparansi? Banyak pengguna bahkan tidak membaca detail syarat dan ketentuan. Mereka hanya fokus pada dana yang cair dengan cepat. Tanpa sadar, ada biaya tambahan yang menunggu di belakang. Apakah ini salah pengguna karena kurang teliti? Atau salah perusahaan karena tidak cukup jelas dalam menyampaikan informasi? Ayo kita coba tarik lebih jauh. Apakah keberadaan pinjol sebenarnya membantu inklusi keuangan? Atau sebenarnya justru menciptakan lingkaran hutang yang baru? Di satu sisi, pinjol memberi akses ke orang-orang yang tidak bisa masuk ke bank. Tentu dong, ini sangat membantu. Tapi di sisi lain, akses ini bisa jadi jebakan jika tidak diiringi dengan literasi finansial yang memadai. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Karena kita tidak bisa hanya melihat pinjol sebagai penolong atau penjahat. Mereka adalah entitas bisnis dengan logika keuntungan. Yang perlu kita kritisi sebenarnya adalah apakah masyarakat siap menghadapi konsekuensi dari model bisnis seperti ini. Apakah regulasi cukup kuat
untuk melindungi konsumen atau pengguna? Dan apakah kita sebagai individu punya strategi khusus untuk tidak terjebak, untuk tidak sampai terjebak dalam lingkaran hutang konsumtif? Oke, lalu tentu dari semua yang kita bahas hari ini pastinya ada dong yang bisa kita pelajari dari episode kali ini. Jadi yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, pinjol menghasilkan uang dari bunga, biaya, dan manajemen resiko mereka. Yang kedua, mereka bukan lembaga amal, melainkan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga, literasi finansial adalah kunci utama agar kita tidak terjebak dalam hutang yang konsumtif. Keempat, pinjol bisa berguna untuk kebutuhan yang produktif, tapi tentu harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Yang kelima, jangan gunakan pinjol untuk gaya hidup. Gunakan hanya jika benar-benar ada strategi pelunasan yang sudah tertulis. So, kesimpulannya adalah pinjol adalah fenomena modern dalam dunia keuangan. Mereka memberi akses yang cepat, tapi dengan konsekuensi yang besar. Jika kita tidak punya buying power untuk membeli sesuatu yang konsumtif atau untuk gaya hidup, sebaiknya hindari pinjaman online untuk membelinya, karena itu hanya akan merugikan kita. Sebaliknya, jika kita ingin menggunakan pinjol untuk sesuatu yang produktif, misalnya modal usaha yang kecil, pastikan income kita cukup untuk melunasinya secepat mungkin, paling lama 6 bulan. Ini strategi saya pribadi yang bisa kamu terapkan hari ini juga. Dengan sikap kita yang bijak, kita itu bisa memanfaatkan teknologi finansial tanpa terjebak dalam sisi gelapnya. Dan ini sangat mungkin. Jadi jangan pernah berhenti untuk mempelajari terlebih dahulu setiap hal ketika kita akan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Nangkep ya sampai sini? Alright. Terima kasih sudah mendengarkan Giant Economic episode 12 kali ini. Gimana? Seru? Atau ada topik sensitif lain yang bikin kamu penasaran setelah dengar pembahasan kita hari ini? Tulis saja di kolom komentar. Dan untuk kamu yang ingin memperdalam wawasan finansial kamu, jangan lewatkan e-book terbaru dari Giant Hara yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. E-book ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan yang besar. Risiko dan peluang dari stablecoin sebagai jembatan utama menuju industri keuangan kita yang baru di Web3. Segera dapatkan karena ini bisa jadi bekal penting untuk perjalanan finansial kamu. Check out dengan harga Rp44.000, harga khusus untuk kamu yang ambil hari ini. Langsung cek aja di link.id/Giant-Hara atau klik aja link yang ada di bio channel kita. Thank you. Micro Podcast Giant Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami biar kita bisa grow bersama-sama. So, terima kasih sudah mendengarkan Giant Economic. Gak hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share. Follow juga media sosial kami di @Giant-Hara. Ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini, yaitu cek aja @KidoAlexander. Sounds cool. Alright, akhir kata perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.